sini saya Dini Septianisi dengan NIM 21047 dan teman saya Nur Hafina, NIM 21046. Dan saya Sofia Tunisa dengan NIM 21048. Nah, di sini kami akan menjelaskan gejala-gejala penyakit pada tanaman. Saya menemukan gejala penyakit pada tanaman jambu. Tipe gejalanya yaitu nekrose atau bercak coklat. Penyebab terjadinya bercak coklat yaitu bintik-bintik hitam. Ini umumnya diakibatkan oleh infeksi bakteri. Kemudian gejala dari penyakit bercak coklat yaitu penyakit ini adalah adanya bercak berwarna coklat tua, berbentuk oval sampai bulat, berukuran sebesar biji wijen pada permukaan daun, pada pelepah atau pada gabah. Gejala khas penyakit ini adalah adanya bercak coklat pada daun, berbentuk oval yang merata di permukaan daun dengan titik tengah berwarna abu-abu atau putih. Adapun resikonya yang menyebabkan penyakit bercak coklat yaitu dapat mengakibatkan tanaman mati karena busuk pada koleoptil, batang dan akar. Serangan juga dapat terjadi pada daun dan bulir. Apabila terserang, maka mutunya akan menurun. Saya menemukan gejala penyakit pada tanaman cocor bebek dengan tipe gejala klorose atau menguning. Penyebab terjadinya penyakit klorosis atau menguning yaitu terlalu banyak atau terlalu sedikit menyiram tanaman. Adapun ciri-ciri penyakit klorosis atau penyakit menguning yaitu klorosis merupakan gejala umum dari infeksi virus. Klorosis pada tanaman yang terserang virus tampak berupa daun yang menguning, secara seragam dan secara umum dapat berpola mosaik, bercak, cicin, dan pola garis. Contoh gejala penyakit kerdil pada tumbuhan pepaya. Gejala penyakit kerdil diawali dengan daun yang berbentuk tidak sempurna, kecil, dan mengalami malformasi terutama pada area pucuk. Gejala lanjut memperlihatkan daun-daun tersebut menguning dan bentuknya semakin tidak teratur, sempit, kaku, dan menyebabkan proses fotosintesis terganggu. Gejala penyakit roset pada tumbuhan kelengkeng. Gejala penyakit roset ditandai dengan ruas-ruas internodia tidak memanjang, sedangkan pembentukan daun kurang mendapat hambatan, sehingga daun-daun berdesakan dan membentuk satu karangan. Nah, di sini saya menemukan gejala penyakit hiperplastis pada tanaman mangga, di mana tanaman mangga ini terserang pada bagian daun dengan membentuk tumor yang disebabkan oleh tungau. Pada daun mangga terlihat adanya bisul-bisul atau bintil-bintil yang terdiri dari jaringan tumbuhan bersama-sama dengan penyebab penyakit atau dapat juga hanya terdiri dari jaringan tumbuhan saja. Nah, serangan tungau ini tergolong dalam zoochaetidia, di mana chaetidia yang terjadi yaitu disebabkan oleh adanya serangan hewan. Nah, gejala penyakit tumor ini yang saya temui pada daun mangga disebabkan oleh serangan tungau.
Tungau ini pertama menyerang daun mangga yang masih muda, sedangkan yang kedua akan menyerang permukaan daun mangga bagian bawah. Penyakit tumor pada daun mangga ini menunjukkan adanya pertumbuhan sel secara besar atau melebihi batas, sehingga terjadi penyakit atau serangan hama. Adapun cara pengendalian untuk penyakit tungau yaitu dengan menyemprotkan tepung belerang insektisida diazinon atau dengan menggunakan ulat penggerek buah. Yang menyerang pada bagian daun. Nah, pada daun bunga sepatu ini terdapat gejala penyakit menggulung atau mengeriting dan juga disebut dengan kerupuk. Gejala penyakit ini diakibatkan dari pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun. Terjadinya gejala penyakit mengeriting ini terjadi pada beberapa bagian daun saja, namun dapat menyebar pada seluruh bagian daun bunga sepatu. Keriting pada daun bunga sepatu ini disebabkan karena adanya pertumbuhan sel secara besar atau melebihi batas maksimal. Selain itu, penyakit ini dapat disebabkan karena adanya serangan hama penyakit atau juga dapat terjadi karena terlalu banyak ketersediaan air dan juga paparan cahaya matahari dalam skala yang besar, sehingga dapat mempengaruhi perubahan bentuk daun yang dapat berubah bentuknya menjadi mengeriting atau kerupuk. Perubahan bentuk daun ini menunjukkan bahwa suatu tanaman atau daun pada suatu tanaman tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar maupun dengan adanya rangsangan dari alam maupun dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri.